Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas UAS pada mata kuliah Investasi Pasar Modal Syariah yang diampuh oleh Bapak Yadi Hendrawan STME. Saya Miladia Mursidah dengan NIM 2220159 dan ada Muhammad Fatul Amin dengan NIM 2220163 dan ada juga Muannasa dengan NIM 2220123, mahasiswa Stiasas Al-Jailani. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang harta dalam perspektif ekonomi Islam, di mana harta dalam perspektif ekonomi Islam adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dinilai serta dimanfaatkan secara halal menurut syariat. Seperti dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul Islam madina. Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat material maupun non-material. Islam haruslah dipeluk secara kafah dan komprehensif. Islam menuntut kepada umatnya untuk mewujudkan keislamannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang harta dan mekanisme pengelolaannya. Dalam istilah ilmu fikih dinyatakan oleh kalangan Hanafiyah bahwa harta itu adalah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan. Namun, harta tersebut tidak akan bernilai kecuali bila dibolehkan menggunakannya secara syariat. Mereka membedakan antara nilai dan materi. Materi hanya bisa terwujud hanya ketika seluruh manusia atau sebagian di antara mereka menggunakannya sebagai materi. Tetapi nilai hanya berlaku bila dibolehkan oleh ajaran Islam. Dan dimanfaatnya juga bukan bebas mengelola secara mutlak. Ketika mengelola dalam rangka memanfaatkan harta tersebut dengan cara yang tidak sah menurut syara, misalnya menghambur-hamburkannya atau menggunakannya untuk suatu kemaksiatan. Untuk mekanisme pengelolaannya, yang pertama yaitu disahkannya menjual harta diam sebelum diserah terimakan. Menurut sebagian ulama seperti Abu Hanifah dan Abu Yusuf, tidak sah menjual harta bergerak sebelum diserah terimakan. Namun dalam aplikasinya ada sedikit perbedaan pendapat. Nah, mekanisme yang kedua yaitu mendahulukan pembersihan harta bergerak sebelum harta diam ketika seseorang dalam keadaan terlilit utang atau bangkrut. Mekanisme yang ketiga yaitu tidak dibolehkannya menjual harta diam orang yang tercekal karena masih kecil atau karena idiot kecuali dalam kondisi darurat atau kemaslahatan yang pasti atau karena kebutuhan mendesak. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang konsep fundamental investasi berdasarkan syariah yang akan dijelaskan oleh saya dan dilanjutkan seterusnya oleh Muhammad Fatul Amin. Pada pembahasan ini terdapat tentang pengertian dan tujuan investasi. Nah, sebelum masuk ke tujuan investasi, kita pahami dulu tentang pengertian investasi. Kata investasi berasal dari bahasa Inggris yaitu investment, yang artinya menanam. Selanjutnya, kata investment diartikan sebagai the outlay of money used for income or profit, di mana dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan dalam kamus lengkap ekonomi, investasi yaitu penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, dalam konteks perekonomian, menurut Tan Dailin tahun 2001, tujuan dari investasi yaitu yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, di mana kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya supaya untuk mencapai hal tersebut di masa depan selalu akan dilakukan. Yang kedua, yaitu mengurangi tekanan inflasi, di mana faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi. Yang dapat dilakukan adalah meminimalkan resiko akibat adanya inflasi.
Hal demikian karena variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Dan tujuan investasi yang terakhir yaitu sebagai usaha untuk menghemat pajak, seperti di beberapa negara yang melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang kategori investor. Satu, tipikal yang pertama yaitu investor yang berani mengambil resiko atau risk taker. Risk taker terbagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Investor yang berani mengambil resiko tinggi dengan imbalan hasil yang relatif tinggi X return. B. Investor yang cukup berani mengambil resiko yang moderat dengan imbalan hasil yang moderat juga, medium risk, medium return. C. Investor yang hanya mengambil resiko dengan imbalan yang juga relatif rendah atau low risk, low return. Yang kedua, tipikal yang kedua yaitu investor yang tidak berani mengambil resiko, no risk taker. No risk taker terbagi menjadi 3 bagian. A. Investor yang tidak menyukai dan tidak berani mengambil resiko, risk averse, yang cenderung menolak taruhan yang fair. B. Investor yang netral terhadap resiko, risk neutral, yang cenderung bersikap indifferent terhadap taruhan yang fair. C. Investor yang cenderung memilih taruhan yang fair, risk seeker. Selanjutnya, resiko dalam investasi. Selanjutnya yaitu resiko dalam investasi. Resiko mempunyai 2 hubungan positif dengan return yang diharapkan dari suatu investasi, sehingga semakin besar return yang diharapkan, maka semakin besar pula resiko yang harus ditanggung oleh investor. 1. Interest rate risk, yaitu resiko yang berasal dari variabilitas return akibat perubahan tingkat suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga ini berpengaruh negatif terhadap harga sekuritas. Yang kedua, market risk, yaitu resiko yang berasal dari variabel return karena akuntansi dalam keseluruhan pasar sehingga mempengaruhi pada semua aktivitas. Yang ketiga, inflation risk, yaitu suatu faktor yang mempengaruhi semua sekuritas dalam purchasing power risk. Yang keempat, business risk, yaitu resiko yang ada karena melakukan bisnis pada waktu tertentu. Yang kelima, financial risk, yaitu resiko yang timbul karena penggunaan leverage finansial. Yang keenam, liquid risk, yaitu resiko yang berhubungan dengan pasar sekunder tertentu di mana sekuritas diperdagangkan. Yang ketujuh, exit risk, yaitu resiko yang berasal dari variabilitas return sekuritas karena akuntansi kurs currency. Yang kedelapan, country risk, yaitu resiko yang menyangkut politik suatu negara sehingga mengarah pada political risk. Investasi perspektif syariah. Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses tadrij dan trikotomi pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan bernuansa spiritual karena menggunakan nama syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal. Oleh karena itu, investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim, seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa hal tanzur nafsu man qaddamat lighadin wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang
pada ayat di atas memerintahkan kepada seluruh hambanya, Allah memerintahkan kepada seluruh hambanya yang beriman untuk melakukan investasi akhirat dengan melakukan amal soleh sejak dini sebagai bekal untuk menghadapi hari perhitungan. Norma-norma dalam berinvestasi: 1. Terbebas dari unsur riba. Yang kedua, terhindar dari unsur gharar. Yang ketiga, terhindar dari unsur judi atau maisir. Yang keempat, terhindar dari unsur haram. Yang kelima, terhindar dari unsur subhat. Oke, resiko horor dan perjudian atau maisir dalam perspektif syariah, yaitu horor secara etimologi bermakna kekhawatiran atau resiko, dan horor juga berarti menghadapi suatu kecelakaan atau kebinasaan. Dikatakan horor binafsi wal malihi takhiror, jika orang yang melibatkan dirinya kepada hartanya dalam kancah horor, maka keduanya telah menghadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya. Terkait dengan resiko perjudian atau maisir, orang Arab jahiliyah mempunyai kebiasaan menyimpan 3 buah anak panah di dalam Ka'bah yang dibalut di kertas atau kain yang bertuliskan lakukan, jangan lakukan, dan kosong. Terhadap perbuatan orang Arab jahiliyah tersebut, Allah memberi peringatan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90-91, di mana ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi perbuatan judi, meminum khamr, berkorban untuk berhala. Sesungguhnya itu akan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang instrumen sukuk yang akan dijelaskan oleh Mbak Mu'anasah. Pengertian dan keistimewaan sukuk. Yang pertama, pengertian sukuk. Sukuk merupakan instrumen yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia menurut UUD SBSN, Surat Berharga Syariah Negara. Sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam dunia mata uang maupun valuta asing. Kemudian yang kedua, keistimewaan sukuk. Fakta empiris membuktikan dan menyimpulkan bahwa sukuk secara nyata digunakan secara luas oleh masyarakat muslim pada abad pertengahan dalam bentuk surat berharga yang mewakili kewajiban pembiayaan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial lainnya. Selanjutnya, jenis sukuk. Ada sukuk musyarakah, merupakan sertifikat yang sama diterbitkan untuk memobilisasi dana yang digunakan berdasarkan persekutuan sehingga pemegangnya menjadi pemilik yang relevan. Yang kedua, sukuk ijarah adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan aset yang keberadaannya jelas dan diketahui, yang melekat pada suatu kontrak sewa beli di mana pembayaran return pada pemegang sukuk. Kemudian yang ketiga ada sukuk istisna. Sukuk istisna adalah perjanjian kontrak untuk barang-barang industri yang memperbolehkan pembayaran tunai dan pengiriman di masa depan atau pembayaran di masa depan berdasarkan kontrak tertentu. Sukuk salam adalah kontrak dengan pembayaran harga di muka yang dibuat untuk barang yang dikirim, kemudian tidak diperbolehkan menjual komoditas yang diurus sebelum menerimanya.
Sukuk murabahah adalah surat berharga yang mewakili obligasi moneter yang dikeluarkan untuk transaksi penjualan kredit oleh bank, tidak dapat menciptakan instrumen yang dapat diperjualbelikan. Kemudian sukuk portofolio gabungan. Bank dapat membuat sekuritas gabungan dari kontrak musyarakah, ijarah dan beberapa murabahah, salam, istisna dan ju'alah dengan kontrak tugas dan pembayaran pada periode selanjutnya. Kemudian yang terakhir pada pasar sukuk antar negara. Terbitan Malaysia yang merupakan sukuk pertama yang ditawarkan secara internasional, terutama penting bagi pusat pasar sukuk dari perspektif bentuk sukuk lintas negara yang telah diterapkan. Kenyataannya bahwa versi obligasi Islam yang diterbitkan oleh pasar modal Islam Malaysia secara dominan tidak dapat diterima oleh mazhab utama investor Islam yang berada di Timur Tengah karena berbeda dalam interpretasi syariah tertentu. Pasar sukuk perusahaan dan lembaga. Secara ekonomi, pembiayaan sukuk menggantikan kebutuhan pembiayaan dari lembaga keuangan. Karenanya gabungan aset dijual kepada investor tanpa perlu melibatkan perantara keuangan. Bentuk pembiayaan ini membuka jalan bagi pasar modal untuk perusahaan dan lembaga yang dalam perhitungan peningkatan mereka tidak dapat mencapai pembiayaan yang efisien. Sekian dari presentasi kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.